Salam mahabbah, salam sejahtera, istri dan anak, cucu menantu dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sejahtera. Kita teruskan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sekitar agama, budaya, bahasa sesuai dengan bidang saya sejak dari pendidikan awal, SD, SMP, SMA di negara Arab, ibtidaiyah, mutawassit, tsanawiyah, jami'iyah, dan terus menyambung S2, S3 dalam bidang bahasa, sastra, tamadun Islam, sejarah Islam. Hari ini kita coba mengenal beberapa mitos, beberapa dongeng, beberapa cerita khurafat yang ada dalam Al-Quran, hadis, yang sememangnya dipengaruhi dan diambil dari buku-buku, kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Injil, Perjanjian Baru, Taurat, Perjanjian Lama, dengan berbagai bentuk bukunya seperti Talmud Babili, Apokrifa, Mishnah, Midrashim, Torah, dan sebagainya, yang mana cerita-cerita itu masuk ke dalam Al-Quran, dan tidak heran, tidak menjadi satu keajaiban, sebab yang menulis Al-Quran adalah terdiri dari ilmuwan-ilmuwan Yahudi, ulama-ulama Bani Israel, dari sejak pengumpulan pertama, kedua, dan seterusnya. Hari ini beberapa kajian tentang asal-usul Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari beberapa naskah ajaran Yahudi yang ditulis dalam berbagai bentuk bahasa, antaranya bahasa Arami, bahasa Suryani. Bahkan kajian menunjukkan Quran yang pernah ditulis pada era Abu Bakar dan Utsman tidak dapat dikesan, tidak dapat diketahui kemana, di mana manuskripnya. Quran yang dapat dipastikan ada dua bentuk. Satu, Quran yang ada lebih awal dari kelahiran Nabi sekitar 50 tahun. Dan juga ada Quran yang manuskripnya hanya bisa dipastikan sampai ke pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Sampai ke pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada era kerajaan Bani Umayyah, pada era dinasti Bani Umayyah. Dan terus kajian tentang Quran yang ada dalam berbagai bentuk, seperti Makhtutat San'a, Makhtutat Birmingham, Makhtutat atau manuskrip-manuskrip yang lainnya. Terus dicari, dikaji, dikaji. Berkat adanya ilmu pengetahuan, segala cerita, segala dongeng, segala mitos
coba disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada pada hari ini dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk prasasti, dalam bentuk batu-batu bertulis, dalam bentuk peninggalan-peninggalan sejarah dan sebagainya. Bahkan ketelitian kajian manuskrip pada hari ini bisa menentukan jenis tulisan yang digunakan. Adakah tulisan Arab yang digunakan itu jenis Kufi atau Hijazi atau Taghra'i atau Kufi? Itu semuanya ada sejarahnya. Begitu juga dengan batu-batu bertulis. Ada batu bertulis yang memang asli, ada batu bertulis secara tipu-tipu palsu. Semuanya dikaji. Inilah perkongsian saya dengan saudara-saudara dari sekian tahun membaca, mengkaji, mengikuti seminar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu sains, ilmu sejarah, ilmu teknologi, dan lain-lain. Semuanya perlu dikaji, diteliti, dan tidak ada kata putus. Semuanya terus mesti dalam perbincangan. Antara isu yang selalu kita dengar adalah isu hari kiamat, al-qiyamah, yaumul qiyamah, al-ba'tsu, kebangkitan, al-hisab, perhitungan, al-jannah wan nar, surga dan neraka. Kalau kita kembali kepada al-qiyamah itu sendiri, Al-Quran telah memberikan beberapa ayat yang memberikan arti yang berbagai-bagai tentang kiamat dan juga waktunya. Antaranya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Banyak orang atau para sahabat zaman Rasul bertanya, kapan sa'ah? Kapan kiamat itu berlaku? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Sebenarnya pengetahuan tentang berlakunya kiamat hanya Allah yang menentukan. Jadi Nabi pun tidak tahu. Dan nama kiamat dalam Quran macam-macam. Ada as-sa'ah, waktu, al-qiyamah, kebangkitan, qiyam, al-waqi'ah, pertempuran, perbalahan, al-qari'ah, hari yang penuh guncangan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, az-zalzalah, gempa, dan macam-macam lagi namanya. Yang mana sebagian ciri-cirinya seperti ada dalam Al-Quran, idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza al-biharu fujirat. Dan ada lagi gambaran lain
menggambarkan hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Al-akhillau yawma idzin adun illal muttaqin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Macam-macam lagi. Yang mana pada keseluruhannya kiamat itu menunjukkan, menggambarkan keadaan alam semesta kacau, ledakan sana sini, kehancuran di sana sini, gempa bumi, gerhana, manusia saling bermusuhan, pembunuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya, kiamat itu adalah bentuk-bentuk disaster, bentuk-bentuk musibat, bentuk-bentuk bencana. Seperti yang kita saksikan pada hari ini. Peperangan, gempa bumi, kebakaran, pembunuhan, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi kalau kita saksikan, semua fenomena kiamat itu telah pun berlaku di dunia kita hari ini. Dan kita perhatikan, manusia di banyak belahan bumi telah mengalami kiamat-kiamat, musibah-musibah, disaster-disaster, bencana-bencana, sesuai dengan perkembangan alam, geologi, astronomi. Bahkan ada kawasan yang ditimpa berbagai bentuk bencana seperti taufan, angin kuat, banjir, volcano, lahar, dan lain-lain, dan lain-lain. Dalam fenomena ini semua, manusia akan merasa terkejut, sedih, berhamburan, ketakutan, dan berbagai bentuk. Yang mana fenomena-fenomena itu ada dinyatakan dalam dongeng-dongeng Al-Quran. Seperti ribut, angin taufan, gempa bumi, lahar, volcano, sehingga kita menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa dan negara-negara yang ditimpa musibah ini cukup menyedihkan. Jadi gambaran-gambaran yang ada dalam Al-Quran dan buku-buku agama ataupun buku-buku cerita dalam berbagai bentuk sebenarnya sedang menggambarkan, sedang melukiskan fenomena alam biasa, fenomena alam fitri, fenomena kejadian alam yang semula jadi. Dan kiamat yang mempunyai berbagai makna, berbagai arti, berbagai nama hanyalah ungkapan dari manusia yang sedang ketakutan. Jadi kalau kita mencari-cari tentang kiamat dan alamat besar dan kecilnya, semuanya telah terjadi. Seperti hari ini, berlaku banjir yang amat dahsyat di Mekah dan di beberapa kota di Saudi. Berlaku kebakaran di Amerika.
berlaku peperangan, pembunuhan di Timur Tengah, di Ukraina, di Eropa, dan banyak lagi fenomena-fenomena yang menakutkan, yang sememangnya merupakan kejadian secara alamiah atau yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, seperti perang saudara, konflik dalam negeri, dan sebagainya. Dan kita kalau menghadapi ini semua, kita kata itulah kiamat. Itulah disaster, itulah bencana. Tapi kiamat yang menghancurkan semua alam semesta, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memutuskan. Karena cerita dongeng dengan kajian ilmiah sangat berbeda. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa proses kejadian alam semesta masih terus berkembang, terus maju, terus bergerak ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Dengan melahirkan berbagai planet baru, planet baru, planet baru. Tapi kalau dongeng-dongeng yang termaktub dalam buku-buku agama, macam-macam kejadian kiamat. Ada ledakan itu, ada ledakan ini, bumi hancur, waktunya telah dekat, waktunya telah berlaku, tanda-tandanya telah terjadi, berbagai-bagai pandangan yang tidak ada kata putus, yang tidak ada maklumat ataupun info yang jelas tentang kiamat itu sendiri. Akhirnya manusia yang dibesarkan dengan cerita-cerita khurafat terus berada dalam ketakutan untuk menghadapi yang namanya kiamat. Sedangkan para pemikir dan orang-orang yang membuat kajian secara ilmiah, secara sains, mereka terus membuat perubahan, membuat karya, membuat kerja-kerja untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan di dalam dunia ini. Sementara yang didoktrin oleh ajaran agama, ajaran khurafat, ajaran mitos, terus dibelenggu oleh kepercayaan-kepercayaan yang tidak masuk akal, seperti berlakunya kiamat, kehancuran yang dahsyat, adanya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, datangnya Ya'juj Ma'juj, dan lain-lain dan lain-lain. Padahal itu semua cerita dongeng, karut, mitos. Dari nama-nama pun, baik Imam Mahdi, baik Nabi Isa, baik Ya'juj Ma'juj, dan segala macam nama seperti Dabbatul Ardi, binatang yang boleh bercakap, itu semuanya hanya dongeng mitos. Imam Mahdi yang katanya lahir dari keturunan Nabi, yang bersembunyi dan sudah lebih dari 1000 tahun. Siapa yang mampu hidup lebih dari 1000 tahun? Silahkan dibuktikan oleh kajian kedokteran, kajian ilmiah. Begitu juga Nabi Isa dengan nama yang berbagai. Isa, Isho, Joshua, Jesus, dan lain-lain nama. Keadaannya masih diragukan,
Adakah benar-benar ada yang namanya Isa atau hanya sekedar dongeng? Sebab pada zaman Isa pun banyak manusia-manusia yang bernama Isa, dan kejadian manusia lahir tanpa ayah juga banyak dongengnya, bukan hanya Isa seorang. Sehingga nama Isa yang ada dalam dongeng-dongeng dan dikaji dari aspek sejarah secara ilmiah tidak dapat dibuktikan kewujudannya. Jadi Imam Mahdi sebenarnya tidak ada manusia hidup beribu-ribu tahun, dan mustahil sebab organ tubuh manusia hanya bisa bertahan dalam jangka usia tertentu. Begitu juga dengan Nabi Isa, hanya dongeng. Bahkan cerita nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad tidak dapat dibuktikan kewujudan mereka secara ilmiah. Yang ada hanya dongeng. Terus katanya mereka akan turun dan menegakkan keadilan. Turun pakai apa? Pakai alat apa? Pakai senjata apa? Sedangkan hari ini senjata-senjata yang diciptakan oleh kuasa-kuasa besar, nuklir, roket, kapal perang, itu dan ini, sudah begitu canggih. Sedangkan para nabi dan nama-nama mitos yang lainnya seperti Mahdi, Khidir, Musa, dan lain-lain hanya menggunakan mukjizat-mukjizat khurafat, mukjizat-mukjizat yang tidak masuk akal. Sedangkan mukjizat yang sebenarnya adalah ciptaan akal sehat, ciptaan manusia-manusia yang pintar, seperti mencipta pesawat, mencipta roket, mencipta laptop, mencipta jaringan internet. Itu semuanya hasil mukjizat karya ilmiah yang amat dahsyat. Tidak seperti mukjizat dongeng-dongeng khurafat yang semuanya tidak masuk akal. Seperti membelah langit dengan tongkat, berbicara dengan binatang, membelah bulan, terbang pakai sejadah. Itu semuanya tidak dapat dibuktikan pada hari ini secara ilmiah. Jadi semuanya memang mitos, dongeng, bahkan dongeng cerita dalam bentuk rendahan. Malahan film-film India, film-film Korea, film-film Barat hari ini lebih bagus, lebih hebat ceritanya dari mitos, dari cerita dongeng yang direka-reka oleh bangsa Badawi primitif, baik dari bangsa Yahudi maupun dari bangsa Arab. Begitulah tentang kiamat. Tidak jelas. Yang jelas, kiamat seseorang itu apabila dia mati, itulah kiamatnya. Dan setelah mati, semua tahu apa yang berlaku. Setelah mati, semua jasad akan mereput bersatu dengan tanah. Ini persis seperti kata Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Semua manusia dari tanah akan kembali ke tanah dan dibangkitkan dari tanah dalam berbagai bentuk, mungkin dalam bentuk cacing, belatung, virus, dalam bentuk tanaman, dalam bentuk makhluk-makhluk yang lain.
Tidak ada satu manusia pun dari zaman purba sampai hari ini yang mati, hidup lagi dan bercerita apa yang berlaku setelah mati. Tidak ada. Kalau masih ada yang mereka cerita, silakan dibuktikan. Hari ini begitu mudah kebohongan-kebohongan bisa dibongkar dengan cepatnya. Hari ini kita bisa mencari fakta, data, ilmu pengetahuan dari berbagai sumber yang ada di arsip Darul Wathaiq, pusat dokumentasi, museum, perpustakaan, dan lain-lain. Jadi cerita-cerita dongeng, cerita-cerita kebohongan pada hari ini sangat mudah dideteksi, sangat mudah dikaji, sangat mudah dicari kebenarannya. Itulah tentang kiamat. Jadi yang paling penting, terutama kita umat mayoritas muslim di Indonesia, tidak usah tunggu-tunggu kiamat. Utamakan bagaimana kita menciptakan kejayaan di dunia, kemakmuran di dunia, kebahagiaan di dunia, kesejahteraan di dunia ini. Dengan banyak berpikir, banyak bekerja, banyak berbuat, banyak menghasilkan karya-karya yang baik dan berguna dalam semua bidang. Pertanian, peternakan, industri, perbuatan, dan lain-lain. Jangan menghabiskan pikiran, akal, dan tenaga untuk hal yang sia-sia. Terutamanya menghabiskan waktu untuk hal-hal khurafat, dongeng, mitos yang akan membawa kebodohan dan kedunguan. Begitu juga dengan nama Ya'juj Ma'juj, nama Zulkarnain, Nabi Khidir, Nabi Musa, itu semuanya nama-nama dongeng, tokoh-tokoh mitos, tokoh-tokoh legenda yang diulang-ulang dari kebodohan, dari kebohongan menjadi kebenaran. Sebab kebohongan yang diulang-ulang ada kalanya menjadi kebenaran. Padahal cerita bohong, dongeng bohong. Dongeng-dongeng yang berkaitan dengan Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Daud. Dari nama pun, itu bukan nama Arab, tapi nama dalam bahasa Ibrani. Allah, Elohim, Adonai, bahasa Ibrani. Mikail, Israfil, Israel, bahasa Ibrani. Jadi jelas di sini yang mereka cerita, yang membuat-buat dongeng khurafat dan mitos ini adalah bangsa Yahudi, terutama Yahudi Yaman dari kabilah Lewi, Lewiyin. Ini kajian. Sehingga yang dikatakan hari pembalasan yang akan membagikan manusia kepada ahli surga dan ahli neraka. Dalam mitos Yahudi, pembagian manusia kepada ahli surga dan ahli neraka hanya untuk bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Tidak ada kaitan dengan bangsa lain. Dan dalam agama Yahudi, orang baik akan masuk ke surga, sedangkan orang jahat akan disiksa. Surga dalam cerita mitos Yahudi dipanggil Jannatu Aden, surga Eden.
Yang mana surga Eden hari ini katanya ada di Irak, katanya ada di Palestina, katanya ada di Yaman. Jadi surga Eden itu hanya taman yang ada di salah satu negeri ini. Irak atau Palestina atau Yaman. Yang mana ketiga-tiga negeri ini sedang mengalami kehancuran, kerusakan. Karena perang saudara, karena adanya konflik, permusuhan, perpecahan berkat ajaran mitos, mangsa ajaran mitos. Jadi surga Adan, Jannatu Adan, surga Eden, hanya rekaan ciptaan Bani Israel. Begitu juga dengan Wadi Jenom, Wadi Jahannam. Lembah Jahannam itu merupakan lembah untuk membuang sial, untuk membuang orang-orang jahat, untuk membuang manusia-manusia durjana. Dibuang ke situ. Dan cerita kedua-dua Jannatu Adan dengan Jahannam adalah cerita yang direka-reka oleh Bani Israel. Dan hanya untuk menakut-nakutkan bangsa Bani Israel. Bahkan hari pembalasan menurut cerita mitos Bani Israel hanya akan berlaku kepada mereka. Dan tidak ada kaitan dengan bangsa lain. Ini jelas dalam Al-Quran pun dinyatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak mempunyai rasul. Itu makanya kita dapati semua bangsa, semua negara yang tidak sibuk dengan masalah rasul dan kenabian, semuanya hidup aman, makmur, damai, sejahtera. Sebab akal fikiran dan jiwa raga mereka ditumpukan, difokuskan untuk membangun dunia, untuk membangun kebahagiaan di dunia, untuk menciptakan kesejahteraan, kenyamanan, kekuatan di dunia. Berbeda dengan bangsa yang terus dibelenggu oleh cerita-cerita kiamat, cerita-cerita hisab, cerita-cerita surga dan neraka yang menyebabkan manusia terus dalam ketakutan, manusia terus kecut, manusia terus lemah dan berputus asa dengan hidup di dunia. Dengan mengharap manusia-manusia yang putus asa di dunia ini akan mendapat pembalasan di akhirat kelak. Sedangkan doa yang selalu dianjurkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mintalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kunci kebaikan di akhirat itu adalah baik di dunia. Baik makmur sejahtera di dunia adalah kunci kemakmuran kesejahteraan di akhirat. Seperti kata ayat, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunia ini buta, di akhirat pun akan menjadi buta. Jadi isu kiamat, Mahdi, Isa, Ya'juj Ma'juj, itu semuanya dongeng, mitos yang tidak ada kaitan dengan bangsa Islam Indonesia. Sebab Islam itu sendiri hanya untuk Arab Quraisy. Dengan matinya Arab Quraisy, matinya pula Islam Arab Quraisy. Dan yang ada hari ini adalah Islam-Islam yang dicetak, yang direka, yang dibuat-buat pada zaman Abbasiyah. Baik Islam Syiah
Islam Sunni, Islam tasawuf, semuanya dicipta pada era Abbasiyah. Islam yang asal, Islam Nabi Muhammad telah hancur, telah mati dengan kematian Nabi Muhammad. Dari perkembangan bangsa Arab setelah kematian Nabi, zaman Khulafa ar-Rasyidin, Umayyin, Abbasiyin, Islam telah mengalami perubahan yang amat dahsyat. Dan itu wajar. Sebab manusia yang hidup hendaklah terus berubah. Malangnya, manusia yang dibelenggu oleh pikiran mitos, pikiran khurafat, pikiran dongeng-dongeng kebohongan telah bertambah miskin, bertambah bodoh, bertambah dungu, sebab dia percaya kepada mitos, percaya kepada dongeng yang bohong. Sedangkan manusia yang terus mengasah akal pikirannya dengan mengkaji, meneliti, menguji, baik betul, jatuh bangun dalam ujian, jatuh bangun dalam penyelidikan, penelitian. Mereka inilah akalnya semakin cemerlang, semakin pandai, semakin bijak, semakin bisa menghasilkan mukjizat-mukjizat ilmiah yang sangat dahsyat. Seperti yang kita saksikan hari ini, kemajuan sains dan teknologi hasil akal pikiran yang cemerlang. Kemajuan teknologi, peralatan yang canggih, ilmu yang canggih, ciptaan yang canggih, hasil dari pemikiran yang sehat, logika yang sehat, akal pikiran yang terus berpikir, berkarya. Mudah-mudahan kita cepat merubah dari berpikir secara khurafat, secara agama, secara mitos, bertukar kepada berpikir secara ilmiah, logika, falsafah yang membawa kepada kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, kekuatan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.